Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Mira dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi saya tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik serta analisis instrumen penelitian. Baik, saya akan membahas dulu tentang pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Hasil dari belajar kognitif ini tidak merupakan kemampuan tunggal, melainkan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa jenjang atau tingkat. Adapun tujuan dari pengukuran ranah kognitif ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesa dan evaluasi. Adapun tingkatan kompetensi dari pengukuran ranah kognitif ini, yang pertama yaitu tingkat pengetahuan, di mana kemampuan mengingat kembali, misalnya pengetahuan tentang istilah-istilah, pengetahuan mengenai klarifikasi dan sejenisnya. Jadi tingkatan pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan di dalam ingatan. Maksudnya pengetahuan yang disimpan dalam ingatan itu dapat digali kembali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan atau kita mengingat kembali. Nah, yang kedua yaitu tingkat pemahaman, di mana menggunakan informasi dalam situasi yang tepat, mencakup kemampuan untuk membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi karakteristik, menganalisis, dan menyimpulkan. Yang ketiga yaitu tingkat penerapan, mencakup kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain. Yang keempat yaitu tingkatan analisis, misalnya mengenal kembali unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan susunan informasi atau masalah. Kemudian contohnya, kita menganalisis hubungan-hubungan meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan atau membedakan komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontraksi. Kemudian yang kelima yaitu tingkatan sintesis, di mana mengkombinasikan kembali bagian-bagian dari pengalaman yang lalu dengan bahan yang baru menjadi suatu keseluruhan yang baru dan terpadu. Keenam, tingkatan evaluasi, misalnya menimbang-nimbang dan memutuskan, mencakup kemampuan untuk membuat penelitian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Sikap di sini melibatkan pengetahuan tentang situasi, termasuk situasi mana situasi ini dapat digambarkan sebagai suatu objek yang pada akhirnya akan mempengaruhi emosi, kemudian memungkinkan munculnya reaksi atau kecenderungan untuk berbuat. Nah, sikap juga bisa diartikan suatu
untuk memungkinkan terlibatnya suatu aktivitas. Tiap orang itu pasti memiliki sikap yang berbeda terhadap suatu objek. Ini berarti bahwa sikap itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada diri masing-masing, seperti perbedaan bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas, perasaan, dan juga situasi lingkungan. Kemudian proses penilaian afektif. Dalam proses penilaian afektif, kita bisa menggunakan teknik non-teks. Nah, teknik non-teks ini bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu observasi, di mana kegiatan yang mengamati yang dilakukan oleh guru baik langsung atau tidak langsung, dengan mengacu pada pedoman observasi untuk menilai perilaku kelas baik dari segi guru maupun peserta didik. Nah, kedua yaitu wawancara, di mana kegiatan ini dilakukan dengan percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik. Bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu skala sikap. Skala sikap adalah teknik penilaian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan positif dan negatif yang akan dipilih oleh peserta didik. Keempat yaitu daftar cek, di mana suatu daftar yang digunakan untuk mencakap dan memberi tanda tiap kejadian-kejadian yang terjadi di diri peserta didik, baik kejadian kecil maupun kejadian yang besar dalam segala aspek. Nah, kemudian yang kelima yaitu skala penilaian, di mana daftar cek yang akan dikembangkan dalam bagian yang lebih luas dan terperinci yang disusun secara tingkatan yang telah ditentukan. Keenam yaitu angket. Angket adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berisi pendapat, paham dari peserta didik yang dilaksanakan secara tertulis yang dipengaruhi oleh pemikiran diri sendiri. Ketujuh yaitu studi kasus, adalah kegiatan untuk memahami suatu masalah yang dialami oleh peserta didik dengan mencari informasi terkait tentang masalah tersebut yang nantinya kemudian akan disimpulkan dan akan dicari penyelesaiannya. Kedelapan yaitu catatan insidental, yaitu catatan yang berisi tentang kejadian singkat yang dialami atau yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Kesembilan, sosiometri, di mana suatu prosedur yang digunakan untuk merangkum, menyusun, mengkualifikasikan pendapat peserta didik dalam menanggapi teman sebaya mereka, bagaimana hubungan mereka dengan para teman-temannya. Yang ke-10 yaitu inventory, merupakan tes kepribadian yang jawaban dari peserta didik tersebut benar semua, namun jawaban tersebut tetap akan dikualifikasikan sehingga dapat dibandingkan dengan kelompok lain. Yang terakhir yaitu teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Nah, tujuannya untuk memberikan semangat, motivasi, dan meningkatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran, serta memodifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif menjadi produktif lagi, karena adanya hadiah kepada peserta didik yang terbaik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pelajaran tertentu.
Mata ajar yang termasuk psikomotorik adalah mata ajar yang lebih berorientasi kepada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Kemudian penilaian hasil belajar psikomotorik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui pengamatan langsung selama proses belajar mengajar, kemudian setelah proses belajar mengajar diberikan beberapa waktu, kemudian diberikan beberapa waktu selama proses pembelajaran. Nah, kemudian proses penilaian psikomotorik itu sendiri ada beberapa jenis penilaian yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan nilai psikomotor dari peserta didik. Nah, diantaranya yaitu dengan mengambil nilai praktik atau kinerja, proyek, dan portofolio. Beberapa penilaian tersebut mampu menunjang penilaian psikomotorik yang dilakukan oleh guru karena berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Tentunya ketiga jenis penilaian dalam penilaian psikomotorik tersebut mempunyai teknik tersendiri untuk mendapatkan sebuah nilai dari peserta didik. Nah, adapun 6 tingkatan keterampilan pada penilaian psikomotorik, yaitu yang pertama, gerak refleks atau gerakan yang tidak disadari. Kedua, keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. Ketiga, kemampuan perseptual, yaitu membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lainnya. Keempat, kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. Kelima, gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai keterampilan yang kompleks. Yang terakhir yaitu kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi, seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi analisis instrumen penelitian. Dalam analisis instrumen penelitian ada 2, yaitu analisis logis atau rasional dan analisis empirik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dulu tentang analisis logis atau analisis rasional. Analisis logis adalah penilaian soal yang ditinjau dari segi teknis, isi, dan editorial. Nah, analisis secara teknis yang dimaksudkan di sini adalah sebagai penilaian soal tentang berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal. Analisis secara ini dimaksudkan sebagai penilaian khusus yang berkaitan dengan kelayakan pengetahuan yang ditanyakan. Contoh dari analisis logis itu sendiri bisa ditampilkan pada sebuah bentuk soal uraian dan bentuk soal pilihan yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang telah dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nah, dari soal tersebut bisa kita beri tanda cek jika menurut kita sesuai dengan kriteria, dan kita akan memberikan tanda silang jika menurut kita tidak sesuai dengan kriteria. Nah, selanjutnya tentang analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan melakukan validitas, reliabilitas, taraf, kesukaran, dan daya pembeda. Nah, yang pertama yaitu kita akan menguji validitas. Nah, cara menentukan validitas tes itu sendiri yaitu dengan kita harus mengetahui apakah teks tersebut benar-benar mengukur kompetensi atau hasil belajar yang akan diukur.
Dan kita juga harus mengetahui bahwa bentuk teks itu sesuai yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, kemudian reabilitas tes, di mana dia termasuk non teks. Pada hakikatnya menguji ke pertanyaan teks apabila diberikan kepada objek yang sama. Nah, suatu teks dikatakan reliable apabila menunjukkan hasil yang sama. Pengujian suatu teks bisa dilakukan terhadap objek yang sama pada waktu yang berlainan dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dan juga terlalu singkat. Bisa juga dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian dari teks yang setara. Nah, ada juga yang namanya taraf kesukaran. Taraf kesukaran ini adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, indeks taraf kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Nah, kemudian daya pembeda. Daya pembeda kemampuan bentuk soal, di mana membedakan kemampuan siswa yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dan kemampuan tingkat rendah. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.